Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Wawan Sumantri. Jangan sekali-kali kalian cabut gigi pada kondisi yang seperti ini. Karena bisa berbahaya, hati-hati. Jangan asal cabut gigi ya. Nah, di sini saya ingin kupas tuntas semua tentang masalah cabut gigi. Gigi-gigi mana saja yang harus dicabut dan gigi-gigi mana saja yang tidak boleh dicabut. Oke, silakan subscribe bagi yang baru datang. Yang sudah lama siapkan semua pertanyaan-pertanyaan yang akan diisi di kolom komentar. Ya, sambil menunggu kalian membuat pertanyaan-pertanyaan dan mensubscribe bagi yang belum, kita saksikan dulu intro yang mau lewat berikut ini. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, ada beberapa gigi-gigi yang pastinya terindikasi untuk pencabutan atau ada gigi-gigi yang tidak boleh untuk dicabut. Kadang sebagian orang datang ke dokter gigi inginnya cepat dicabut supaya masalahnya cepat selesai. Ternyata itu salah. Di sini saya akan bahas tuntas semua masalah gigi-gigi yang mana boleh dicabut dan yang mana tidak boleh dicabut. Nah, karena ini sudah 40.000 subscriber, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang betah-betah di channel ini. Channel Dr. Gigi Wawan selalu memberikan informasi terbaru sehingga kalian semua bisa mengerti masalah kesehatan gigi, tentang penyakit gigi yang saat ini yang kalian alamin, dan pastinya tahu tentang solusi-solusi apa saja yang dapat dilakukan dengan masalah kondisi gigimu saat ini. Karena ini udah 40.000 subscriber, saya sudah siapkan tagline buat channel Dr. Gigi Wawan Sumantri ini. Yaitu tagline-nya adalah Joss People. Nah, Joss People yang sudah saya siapkan, Joss artinya jiwa orang selalu semangat. Nah, di sini saya akan sebutkan nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan, saya panggil ibu bapak atau kalian semua dengan kalimat Joss People. Nah, sesuai tagline, maka dari itu kita harus tetap bersemangat, terutama menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke, Joss People, kita langsung saja ke pembahasannya. Ada beberapa gigi yang harus dicabut dan ada beberapa gigi yang tidak boleh dicabut. Oke, kita tahu indikasi-indikasinya atau kita tahu ciri-ciri khasnya dulu nih. Gigi-gigi yang harus dicabut itu seperti apa? Gigi-gigi yang harus dicabut adalah gigi-gigi yang tidak bisa dipertahankan lagi. Dipertahankan lagi artinya tidak bisa ditambal atau dilakukan perawatan saluran akar. Karena gigi itu pecah, karena itu gigi itu goyah, karena gigi itu lubangnya sudah masuk dalam gigi itu berlubangnya sudah cukup luas sehingga tinggal sisa akar atau mahkotanya memiliki kehilangan lebih banyak daripada sisa gigi yang masih menempel. Nah, udah paham ya? Pastinya kalau misalkan sisa akar, nah itu harusnya dicabut. Tapi di sini ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat untuk pencabutan gigi. Syaratnya adalah gigi itu tidak dalam keadaan sakit. Ciri khasnya adalah tidak ada nyeri tekan. Jadi misalkan ini gigi ditekan gini itu tidak sakit ya. Itu gampang saja. Kalau misalkan kita nggak mau menekan, indikasinya atau ciri-cirinya adalah coba katupkan gigi ketemu gigi, tek 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 tek, tek gitu ya, tek 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 gitu. Kalau misalkan itu masih sakit, itu tandanya infeksi pada akar gigi masih ada di sekitaran situ. Jadi kalau misalkan dicabut itu tidak akan bisa dan kalian akan merasakan sakit pada saat pencabutan giginya. Nah, syarat-syarat yang selanjutnya adalah gigi yang tidak boleh dicabut, yaitu gigi pada saat kondisi hamil trimester pertama dan trimester ketiga, atau 3 bulan pertama kehamilan dan 3 bulan terakhir pada saat akan melahirkan. Itu tidak boleh dicabut. Kondisi-kondisi seperti itu akan mempengaruhi dari janin yang ada pada ibu hamil. Nah, yang aman untuk ibu hamil dilakukan pencabutan adalah
pada kondisi trimester kedua. Trimester kedua yaitu bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam. Kondisi itu aman untuk dicabut atau dilakukan perawatan saluran akar gigi. Dan biasanya perawatan saluran akar gigi akan diberikan obat intraoral atau resep sebagai peredar rasa sakit atau bisa jadi untuk obat pembengkakan pada gigi tersebut. Maka dari itu, rentan sekali dokter gigi untuk menangani pasien kasus-kasus ibu hamil pada trimester pertama dan trimester ketiga. Yang boleh adalah trimester kedua, yaitu, saya ulangi, umur 4 bulan kehamilan, umur 5 bulan kehamilan, dan umur 6 bulan kehamilan. Nah, itu boleh ya. Jadi, sekarang sudah paham dan kita lanjut ke kondisi gigi yang tidak boleh dicabut selanjutnya. Ini saya sudah tuliskan adalah gigi-gigi yang mengalami retak pada rahang. Nah, pada saat pencabutan akan dimulai, dokter gigi pastinya akan menganalisa kasus-kasus tersebut. Kalau kondisi itu pasca trauma atau pasca kecelakaan, itu tidak langsung dicabut walaupun itu goyah. Nah, yang pertama dokter gigi akan melihat kondisi gigi mana saja yang retak atau yang pecah karena benturan keras pada saat kecelakaan. Bisa jadi sebelum dicabut, Josh people semua itu akan disarankan untuk foto ronsen. Karena foto ronsen sendiri bisa melihat retakan-retakan itu sampai mana. Bisa terjadi di retakan tulang rahang, ya, tulang rahang, atau bisa terjadi di retakan gigi tersebut yang dikhawatirkan sampai ke tulang rahang. Jadi gigi-gigi seperti itulah yang harus diperhatikan tidak langsung dicabut. Nah, terus yang selanjutnya adalah gigi yang tidak boleh dicabut pada kondisi dengan gula darah yang tinggi. Tentunya untuk pasien-pasien yang mengalami penyakit sistemik. Penyakit sistemik itu adalah diantaranya diabetes, hipertensi, dan penyakit sistemik lainnya seperti jantung, stroke, dan lain-lain. Itu harus dipertimbangkan. Kalau misalkan ternyata ada pasien yang memiliki gula darah yang tinggi, itu akan ditunda dulu untuk pencabutannya. Karena kalau misalkan pencabutan dilakukan pada nilai gula darah yang tinggi, akan menyebabkan luka pada pencabutannya tidak cepat kering. Nah, terus yang kedua, bisa menyebabkan luka pencabutannya itu justru darahnya makin keluar terus. Nah, sama halnya dengan hipertensi. Kalau misalkan tekanan darahnya tinggi, itu tidak boleh dilakukan pencabutan karena akan berbahaya bagi sistem tubuh lainnya. Seperti itu ya. Bukan berarti kita menolak pasien untuk pencabutan pada kasus diabetes, pada kasus pasien hipertensi, pada kasus pasien jantung, dan pada kasus pasien sistemik lainnya. Namun, pencabutan-pencabutan bagi pasien yang memiliki pasien sistemik, justru kita akan rawat bersama dengan dokter spesialis penyakit tertentu. Contohnya, kalau misalkan diabetes dan hipertensi, kita rawat bersama dengan dokter spesialis penyakit internis atau penyakit dalam. Nah, di situ tujuannya untuk apa? Untuk menormalkan dari nilai gula darah yang tinggi atau menormalkan dari tekanan darah yang tinggi. Kalau sudah terkontrol, maka pencabutan itu akan segera dilakukan. Tapi harus rawat bersama atau menormalkan dari nilai-nilai yang tinggi seperti gula darah dan tensi darah yang tinggi. Nah, kalau misalkan penyakit jantung gimana? Kita sebagai dokter gigi menyarankan untuk rawat bersama dengan dokter spesialis penyakit jantung. Dokter spesialis penyakit jantung akan memeriksa ulang dan mengkontrol obat-obat apa saja yang telah diberikan untuk pasien-pasien khusus untuk cabut gigi. Contohnya dengan berhentikan obat-obat pengencer darah. Karena kalau misalkan pasien masih mengkonsumsi obat pengencer darah akan membahayakan pasca pencabutannya. Darah akan terus keluar dan akan menyebabkan penyakit lainnya yang tidak diharapkan setelah pencabutan. Nah,
Terus selanjutnya, gigi-gigi pada kondisi seperti ini yang tidak boleh dicabut, yaitu kondisi pasien memiliki alergi. Nah, alergi sendiri itu dijelaskan jika kamu memiliki alergi, maka harus disampaikan kepada dokter gigi ketika akan menjalani pencabutan gigi. Pasalnya, ada banyak alat dan bahan kedokteran gigi yang dapat berpotensi memunculkan kembali reaksi alergi tersebut. Sebaiknya, jika kalian sudah memiliki alergi, lakukanlah pemeriksaan alergi secara lengkap dan menyeluruh untuk mengetahui apa saja sumber alergi kalian semua, Joss People. Alergi yang sama sekali bukan hal yang sepele. Hati-hati ya, Joss People semua. Ketika orang yang punya alergi melakukan proses anestesi atau bius, misalkan hal itu dapat menimbulkan komplikasi shock anafilaktik, dan shock ini dalam kondisi terburuknya bisa menyebabkan kematian yang tidak diharapkan, amit-amit. Oleh karena itu, Joss People sekalian, sampaikan kepada dokter gigi kesayangan kalian apabila kalian memiliki alergi, terutama ketika akan melakukan pencabutan gigi. Nah, yang saya sebutkan semua adalah kondisi-kondisi di mana kalian harus berhati-hati untuk melakukan pencabutan gigi. Jadi, kalian harus terbuka, perawatan apa saja yang telah dilakukan, minum obat apa saja yang sedang dikonsumsi, lalu kondisi-kondisi sistemik lainnya harus diperhatikan dan harus diceritakan semua dengan dokter gigi kesayangan kalian semua, Joss People. Jangan sampai kalian sudah tahu kondisi penyakit apa yang diderita kalian sendiri, tapi karena ingin giginya cepat dicabut, karena beranggapan itu setelah dicabut akan sembuh, maka tidak cerita dan itu akan membahayakan semua hal-hal yang seharusnya baik malah jadi buruk. Nah, penjelasan ini semoga kalian bisa memahami semua Joss People agar semua keadaan jadi sehat, baik itu sebelum pencabutan ataupun setelah pencabutan dilakukan. Nah, ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar dan pastikan kalian sudah subscribe di channel YouTube Dr. Gigi Wawan Sumantri ini, Joss People. Oke, kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Akhir kata, pembahasan ini saya tutup. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Pastikan loncengnya sudah menyala atau sudah diklik supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari video channel Dr. Gigi Wawan Sumantri. Oke, salam sehat, gigi kuat.